من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab syarah Salasatul Usul, penjelasan 3 pokok atau prinsip di dalam agama Islam. Masih dalam pembahasan tentang rukun iman. Pada sore hari ini kita masuk dalam pembahasan tentang iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, pembahasan pertama adalah berkaitan dengan pengertian takdir. Apa yang dimaksud dengan takdir? Nah, takdir itu adalah takdirullahi lil kainat qabla hudusiha. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk sebelum adanya makhluk tersebut. Nah, jadi ketetapan ini sudah ada. Nah, jadi saya ulangi yang dimaksud dengan takdir ini adalah takdirullahu lil kainat qabla hudusiha. Ketetapan Allah untuk seluruh makhluk sebelum makhluk diciptakan. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan dalil-dalil iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Yang pertama di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan ayat yang kedua. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu kemudian menetapkan ketetapannya dengan ukuran-ukuran yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua di dalam surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala qadaran maqdura adalah satu ketetapan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, maka Nabi SAW mengatakan antuk binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman. Maka Nabi mengatakan iman itu adalah apa? Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ini adalah 2 ayat dan 1 hadis Nabi SAW berkaitan dengan dalil daripada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang manzilatul iman bil qadari. Kedudukan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada takdir ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam, dan kedudukan ini bisa dilihat dari beberapa hal. Nah, yang pertama adalah
Anna al-iman bil qadari aslun min usulil iman al-sittah al-idham allati yartakidu 'alaiha dinul Islam. Ya. Jadi iman kepada takdir adalah merupakan salah satu pokok di dalam pokok-pokok keimanan yang jumlahnya 6, ya, di mana agama Islam itu dibangun di atas 6 pokok tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ya, irtibatul iman bil qadari wa asma'illahi wa sifatihi. Ya, iman kepada takdir itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, artinya apa? Ya, salah satu dasar keimanan itu adalah iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Inna lillahi tis'ah wa tis'ina atau tis'an wa tis'ina isma. Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya atau menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam. Nah, maka di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang disebut dengan al-ilm. Allah itu memiliki sifat ilmu, mengetahui. Allah memiliki sifat al-iradah, berkehendak. Allah memiliki sifat al-qudrah, berkuasa. Allah memiliki sifat al-khalqu, ya, mencipta. Nah, maka apa? 4 sifat ini adalah apa? Menjadi dasar di dalam, ya, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena semua takdir itu berkaitan dengan ilmu, ya, berkaitan dengan kehendak, berkaitan dengan kekuasaan, dan juga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kasratul adillah adalah alaihi. Banyaknya dalil-dalil di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi ketika di dalam Al-Quran itu disebutkan banyak dalil, maka ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi, ya, di dalam syariat Islam. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah, ya, ta'alluqul qadar bi kullil mawjudat. Ya. Jadi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, akan tergantung dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika kita diam, ketika kita berbicara, ketika kita menulis, ketika kita tidur, ketika kita mendengar, ya, ketika kita berbicara, semuanya adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ketika kita itu bergerak, itu pun juga sudah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua makhluk di dalam kehidupannya itu tidak akan lepas dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sehingga di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Ya. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka pena itu menulis seluruh takdir dan ketetapan
seluruh makhluk sampai nanti dengan hari kiamat. Ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan tingkatan atau kandungan ya, iman kepada takdir. Ya. Tingkatan iman kepada takdir. Nah, yang pertama adalah ya, tentang al-ilmu. Ya. Artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu bersifat azali. Apa yang maksud dengan azali itu? Azali itu artinya sesuatu yang tidak dimulai dengan ya ketidaktahuan. Ya, azali. Jadi Allah itu punya ilmu, tapi apa? Ilmunya tidak dimulai dengan ketidaktahuan. Berbeda dengan manusia. Manusia itu asalnya tidak tahu, belajar, kemudian menjadi apa? Tahu. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala asalnya bukan tidak tahu. Maka ya, ilmu Allah itu bersifat azali. Nah, yang kedua adalah bersifat apa? Abadan. Ya, ilmu Allah itu akan kekal terus. Ya, berbeda dengan manusia. Bisa saja ilmu yang dimiliki oleh manusia itu apa? Hilang karena lupa. Ya, hilang karena apa? Karena lupa. Nah, sehingga apa? Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Ya. Nah, maka apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan apa? Ya, pengetahuan Allah yang sempurna. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya adalah berkaitan dengan al-kitabah. Ya, artinya apa? Penulisan. Ya, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mulai dari adanya makhluk sampai nanti setiap ya makhluk itu akan binasa kecuali ya manusia dan jin yang mereka akan masuk ke dalam tempatnya masing-masing di surga ataupun di neraka. Jadi semuanya sudah apa? Tertulis. Ya. Nah, sehingga dalam surat Al-Hajj ayat ke-70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh." Ya, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah itu apa? Mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitabin. Ya, dan semua yang ada di langit dan bumi itu apa? Sudah ada di dalam sebuah catatan. Inna dzalika 'alallahi yasirun, dan hal tersebut bagi Allah ya sesuatu yang sangat mudah. Ya. Nah, jadi semuanya sudah ada dalam catatan ya di Lauhul Mahfuz. Nah, sehingga para ulama menyebutkan tentang ya jenis-jenis catatan takdir. Ya. Yang pertama adalah apa? Al-kitabatul umriyah. Catatan takdir ya. Ya, catatan takdir ya yang bersifat umur. Ya, artinya apa? Catatan itu berkaitan dengan umur manusia. Ya, mulai dari awal dia diciptakan sampai dengan akhirnya. Ya, apakah dia masuk ke dalam surga ataupun apa? Masuk ke dalam neraka. Namanya apa? Al-kitabatul umriyah. Ya, catatan ya yang berkaitan dengan apa? Mulainya manusia sampai dengan akhirnya ya, itu apa? Ditetapkan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Nah, maka catatan
yang disebut dengan umriyah ini adalah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang apa? Penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan 40 hari dalam bentuk ya nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah. Ya, segumpal setetes air, kemudian segumpal darah dan segumpal daging. Setelah itu baru ditiupkan ruh. Nah, setelah ditiupkan ruh, Allah mengutus malaikat ya bi arba'in kalimat ya dengan menetapkan 4 hal. Yang pertama apa? Fayuktabu amalihi wa ajalihi wa rizquhu wasaqiyun am sa'idun. Ditetapkanlah amalnya, ajalnya. Fayaktubu amalahu wa ajalahu wa rizquhu wasaqiyun am sa'idun. Ya. Kemudian ditetapkan apa? Ya, tentang amalnya, ajalnya, rizkinya, dan dia adalah penduduk surga atau penduduk neraka. Ya. Nah, kemudian jenis yang kedua disebut dengan kitabatus sanawiyah, catatan takdir tahunan. Ya, kalau yang pertama apa? Catatan takdir sekali dalam ya seumur hidup. Ya. Nah, catatan takdir yang sifatnya tahunan ini terjadi pada setiap tahun, yaitu apa? Ya, untuk memperinci apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Catatan takdir selama 1 tahun. Ya. Nah, sehingga catatan takdir itu akan berganti ya pada saat ketika turunnya Lailatul Qadar. Ya. Maka Lailatul Qadar itu disebut dengan apa? Malam ya ketetapan. Ya, selain juga Lailatul Qadar maknanya apa? Malam kemuliaan. Juga maknanya malam ketetapan. Maksudnya apa? Ketetapan takdir ya untuk takdir manusia selama 1 tahun ke depan. Nah, kemudian yang ketiga adalah disebut dengan kitabatul yaumiyah, ya, catatan takdir harian. Ya. Nah, ini disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ya, maka setiap hari huwa Allah Subhanahu wa taala fi sya'nin, ya, menetapkan ya segala sesuatu. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Jenis-jenis ya pencatatan takdir. Nah, kemudian ya kandungan yang ketiga daripada iman kepada takdir adalah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Kehendak Allah itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya. Maka Allah berkehendak dengan apa yang diinginkannya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak berkehendak. Ya, artinya apa? Ketika Allah berkehendak itu pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ya. Nah, apa yang dikehendaki itu berkehendak kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang keempat ya adalah berkaitan dengan al-khalqu, penciptaan. Ya, maknanya adalah apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah pencipta segala sesuatu yang ada di dalam ya langit dan bumi. Termasuk di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Maka disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 96, ya. Allah menciptakan ya manusia dan juga apa yang dilakukan oleh manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian lakukan. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Ya, 4 daripada kandungan ya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan buah yang bisa kita dapatkan ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bagaimana cara tawakalnya? Ya, seorang muslim itu bersandar dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang muslim bersandar dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang muslim bersandar dengan ilmunya, ya, bahwasannya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu. Ya. Nah, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu pasti akan terjadi. Nah, sehingga nanti kalau seseorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka apa? Kita tidak akan merasa gelisah galau. Justru kita akan merasa apa? Tenang. Artinya semua sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Al-afu wal musa'amahatu amman qasara fi haqqiha. Fi haqqika. Jadi memaafkan, memaafkan kepada orang yang berlaku salah kepada kita. Nah, kenapa? Karena dia melakukan kesalahan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kita memaafkan karena kita meyakini bahwa itu sudah tak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Ya, haunul masaib wa sabru 'alaiha. Ya, jadi apa? Musibah-musibah itu lebih terasa ringan. Dan seseorang bisa bersabar ketika dia apa? Mengimani dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu petunjuk kepada kita di dalam hadisnya, wa in asabaka syai'un, kalau satu musibah terjadi pada diri, fala takul, janganlah engkau mengucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Oh, seandainya saya dulu melakukan ini, tentu apa? Saya tidak seperti sekarang dan seterusnya. Nah, tetapi apa yang harus dilakukan atau diucapkan ketika musibah itu menimpa seseorang? Walakinna kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tetapi ucapkanlah apa? Qaddarallahu. Semua itu sudah terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, wa ma syaa, dan apa yang dikehendaki fa'ala itu pasti terjadi. Nah, maka dengan ucapan ini akan lebih memperingan musibah yang telah dialami oleh seseorang, sehingga dia bisa bersabar. Nah, kemudian yang keempat adalah al-himayatu minal ujubi. Jadi menjaga dari sifat bangga terhadap diri. Artinya apa? Kalau orang itu sukses, orang itu mungkin diberikan kelapangan dengan harta, dengan ilmu dan lain sebagainya, mungkin saja ada orang yang bangga. Sehingga akhirnya dia mengatakan, oh, ini karena usaha saya sukses karena kerja keras saya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita beriman kepada takdir, maka sukses itu adalah apa? Sudah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Dengan cara itu untuk apa? Kita menjaga dari sifat apa? Ujub. Nah, di samping itu pula kita apa? Mengakui bahwasannya apa? Yang memberikan nikmat itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, buah yang kelima adalah as-sururu wal hana'atul aish. Jadi orang yang beriman kepada takdir itu apa? Hidupnya akan surur, akan berbahagia. Wahana atul aish, dan kehidupannya apa? Menjadi apa? Menjadi ringan. Jadi tidak ada beban. Menjadi ringan.
Ya. Nah, maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Maka sungguh mengagumkan kehidupan orang yang beriman, karena setiap kehidupannya akan mendatangkan kebaikan. Dan hal itu tidak didapatkan kecuali hanya untuk orang yang beriman. Kalau dia diberi kenikmatan, diberi kelapangan, maka dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Kalau dia ditimpa musibah, kesempitan, kemudian dia bersabar, maka itu pun juga kebaikan bagi dirinya. Ya. Nah, kemudian yang keenam adalah al-istihadu fit ta'ah. Ya, jadi bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan. Ya. Nah, kenapa? Ya, karena setiap seseorang itu tidak tahu tentang apa yang ditakdirkannya. Ya, maka dia seharusnya bersungguh-sungguh untuk melakukan amal kebaikan. Ya. Nah, maka para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana'malu fi syai'in ya nantafahu am fi amrin qad farada minhu. Ya Rasulullah, apakah kita ini beramal ini sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan? Ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, iya, semua itu sudah ditakdirkan. Kalau sudah ditakdirkan, ya, untuk apa kita beramal? Ya, maka Nabi SAW mengatakan I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah karena setiap orang sudah dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, jadi karena kita tidak tahu tentang takdir itu, maka kita bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedelapan adalah al-khawf min su'il khatimah. Kita khawatir akan terjadinya su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu tentang takdir yang akan datang. Apakah kita ini masuk dalam kategori su'ul khatimah atau husnul khatimah? Kenapa? Karena setiap hati manusia itu berbolak-balik. Ya, maka disebut hati itu dengan qalbu karena sering berbolak-balik. Ya, bisa saja pada saat ini dia beriman, tapi mungkin nanti wallahu a'lam bisa sebaliknya. Alhamdulillah. Nah, maka salah satu doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi adalah ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hati ini di dalam agama. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah berkaitan dengan asy-syaja'atu wal iqdam. Ya, jadi orang yang beriman kepada takdir, dia memiliki sifat syaja'ah. Ya, syaja'ah artinya berani. Wal iqdam, dan selalu terdepan. Ya. Nah, artinya orang yang beriman kepada takdir dengan iman yang masuk ke dalam relung-relung hatinya, maka dia akan menjadi orang yang berani. La yubali bil mauti. Dia tidak mempedulikan dengan kematian. Kenapa? Li'ittaqadihi annahu la yusibuhu illa ma qadarullah. Karena dia meyakini bahwasanya kematian tidak akan menimpanya kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Nah, seperti sekarang misalkan, ada wabah seperti ini. Banyak orang yang akhirnya terakut berlebih-lebihan. Ya, mau ke sini takut, karena takut dan sebagainya. Akhirnya di rumah terus. Di rumah pun juga stres, gabut. Yang itu menjadi sebab. Ya. Artinya ada usaha supaya penyakit itu tidak menular. Tetapi terkenanya seorang dengan penyakit dan sebagainya itu sudah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Misalkan kita perhatikan ya sekarang ada orang yang sudah memakai pakaian khusus supaya tidak tertular ya virus dan seterusnya. Tapi kalau Allah Subhanahu sudah menetapkan itu, dia akan tertular. Tapi juga ada orang yang sama tapi dia tidak tertular. Ya. Nah, berarti apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti akan terjadi. Ya. Maka dalam sebuah ayat Allah Subhanahu berfirman, "Lam yusibana illa ma kataballahu lana." Ya, tidak akan pernah menimpa kita kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan tentang rukun Islam ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.